Drama kali ini bercerita tentang pria-pria tampan yang hobinya mempermainkan para wanita. Hobi mereka bersenang-senang di kehidupan malam. Mereka selalu berkumpul dan mencari mangsanya di sebuah tempat yang dinamakan dengan Bar Rendezvous. Mereka pun menamai kelompoknya dengan The Jungle. Bagaimana kira-kira kisah cerita mereka? Selain dari kisah mereka, kisah ini diawali dari seorang perempuan yang bernama Gail. Gail adalah seorang desainer yang merancang baju-baju untuk model terkenal. Gail pun mendapatkan proyek untuk mendesain pakaian dan juga menata busana seorang model yang bernama Irene. Saat model yang bernama Irene tersebut akan mengganti bajunya, Gail pun memberikan baju yang harus dipakainya. Akan tetapi teman-teman Gail di sana malah mengganti baju yang harusnya dipakai oleh model tersebut. Akhirnya sesi pemotretan pun selesai dilakukan. Setelah melihat hasilnya, ternyata di sini ada yang tidak memuaskan. Pengarah gaya mengatakan bahwa ini bukanlah baju yang harus dipakai oleh model tersebut. Gail pun disalahkan oleh teman-temannya bahwa dialah yang memberikan pakaian itu kepada Irene. Gail hanya diam saja walaupun sebenarnya itu bukan salah dia. Dari awal dia mengatakan bahwa pakaian yang harus dipakai oleh Irene adalah pakaian yang dipilihnya. Akan tetapi temannya malah menyangkal. Pada saat itu, model yang bernama Irene pun datang dan dia mengatakan bahwa itu semua bukan kesalahannya Gail, melainkan kesalahan dua rekan kerjanya tersebut. Selain menceritakan tentang kisah Gail, di sini juga menceritakan tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai pencari berita yang bernama Pladow. Sebagai pencari berita, Pladow selalu kalah set dari rekan wartawannya yang lain. Dikarenakan dia selalu mematuhi peraturan untuk melindungi privasi dari narasumbernya. Setelah gagal dalam mencari berita dan kalah set dari teman wartawan yang lain, Pladow pun bertemu dengan teman-temannya. Dia mencurahkan seluruh unek-uneknya kepada teman-temannya sambil makan-makan. Di sana temannya pun menanggapi daripada terus menggerutu, lebih baik dia refreshing mencari kesenangan. Temannya Pladow pun menyarankan mereka untuk datang bersenang-senang ke Bar Rendezvous. Mereka pun membahas tentang Bar Rendezvous tersebut yang tersembunyi tempatnya, dan di sana terdapat pria-pria tampan yang playboy yang dinamakan dengan Jungle. Mendengar hal tersebut, Pladow pun sama sekali tidak tertarik pada bar tersebut. Dia berkata daripada harus berurusan dan bertemu dengan orang-orang The Jungle, lebih baik dia makan saja bersama teman-temannya. Begitu kata Pladow. Kita tinggalkan cerita Pladow, kita beralih ke ceritanya Gail. Gail dan tim perancang busananya mendapatkan tawaran untuk mendesain pakaian yang akan dipakai oleh seorang model terkenal. Model tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Petai. Sampai tiba saatnya, Petai pun datang ke studio mereka dan di sana baru saja bertemu. Gail melakukan kesalahan di mana saat Petai sedang ada di bawah, dia pun menumpahkan es krimnya ke Petai. Es krim tersebut pas sekali mengenai kepalanya Petai. Mereka pun terkejut dengan apa yang telah terjadi. Gail dan semua timnya meminta maaf dengan apa yang telah terjadi kepada Petai. Setelah kejadian itu berlalu, ternyata Petai memberikan jawaban kepada tim mereka bahwa Petai tidak akan menggunakan rancangan pakaian dari timnya. Hal ini membuat semua tim Gail kecewa. Bukan hanya kecewa, akan tetapi mereka bertanya-tanya apa alasan Petai tidak mau memakai rancangan mereka. Pada saat itu Gail pun mendapatkan ide setelah melihat ada sapu tangan yang dibawa oleh OB, yaitu sapu tangannya Petai. Dia merencanakan untuk menemui Petai dengan alasan akan mengembalikan sapu tangan tersebut. Padahal tujuan utama dari Gail adalah ingin menanyakan alasan dari Petai tidak mau menerima desain dari mereka. Dengan ditemani Pladow, Gail pun mencari Petai dan di sini kesempatan Pladow untuk mewawancarai Petai juga, begitu katanya. Mereka pun melihat keberadaan Petai dan Petai sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Akhirnya mereka pun mengikuti kemana perginya Petai. Akan tetapi Pladow dan Gail pun kehilangan jejak dari Petai. Mereka pun berhenti di suatu tempat.
Mereka malah membeli minuman dan membahas bagaimana bisa mereka kehilangan jejak dari Petai. Pada saat itu datanglah seorang laki-laki menghampiri Gale. Dia mengatakan kepada Gale apabila mereka ingin pergi ke bar Rendezvous. Laki-laki tersebut pun memberikan alamatnya kepada Gale. Setelah mendapatkan petunjuk dari laki-laki tersebut, Gale dan Pledo pun pergi ke tujuannya. Di perjalanan mereka membahas tentang bar Rendezvous yang mereka cari. Ternyata Pledo pernah mendengar bar tersebut, akan tetapi sampai sekarang dia tidak mengetahui keberadaannya di mana. Jadi mereka berpikiran bahwa laki-laki yang memberitahu mereka hanyalah menipunya. Akan tetapi mereka pun masih penasaran. Pledo pun bertanya kepada Gale apakah laki-laki tersebut memberi petunjuk lain, dan Gale pun berkata iya. Dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh laki-laki tersebut, akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat. Mereka pun keheranan melihat tempat tersebut ternyata hanya sebuah gedung yang lama dan kosong. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja, mereka pun masuk ke gedung tersebut. Saat mereka sudah ada di dalam, mereka menemukan ada sebuah piano. Mereka pun berpikir apakah piano tersebut adalah cara mereka masuk ke tempat tujuan mereka. Pledo pun bertanya kepada Gale kata sandi apa yang diberikan oleh laki-laki tersebut kepadanya, dan Gale pun menjawab. Dia mengatakan kata sandinya adalah bukan tanggal ulang tahun laki-laki yang mereka cari. Pledo pun mencoba membunyikan piano tersebut dengan menyanyikan lagu notasi ulang tahun, akan tetapi mereka melihat gerbang masih tertutup. Selain Pledo, Gale pun mencoba untuk memainkan piano tersebut, dan dia memainkan musik piano dengan notasi lagu Natal, dan akhirnya gerbang itu pun terbuka. Akhirnya mereka pun masuk ke Rendezvous. Melihat keadaan di sana, mereka begitu heran. Petai pun melihat kehadiran mereka dan dia heran kenapa mereka bisa masuk. Apakah ada yang membocorkan kata sandi? Bukan hanya Petai yang melihat mereka, akan tetapi mereka pun melihat Petai berada di sana. Saat mereka akan mengambil foto, ternyata seorang bartender di sana melarang mereka untuk mengambil foto dikarenakan tempat ini adalah tempat rahasia di mana semua orang bebas berekspresi di sana. Jadi tempat itu terlindungi dan juga bebas dari internet. Hal ini dilakukan agar tidak setiap orang bisa datang ke sana. Saat Petai sudah melihat Pledo dan Gale, dia pun pergi meninggalkan grup mereka. Dia akan pergi menemui seseorang. Ternyata Petai sedang menghubungi Irin. Saat Petai akan pergi keluar, ternyata di luar sudah ada Gale menunggunya, dan dia pun mengatakan kepada Petai bahwa apakah dia masih mengingatnya. Namun Petai berkata bahwa dia tidak mengingat Gale. Gale pun mengatakan kepada Petai bahwa dirinya adalah seorang desainer yang pernah ditemuinya, dan dia ingin mengembalikan sapu tangan yang ketinggalan di kantornya. Namun tak disangka reaksi Petai kepada Gale begitu dingin. Dia mengatakan bahwa Gale hanya mencari perhatiannya dan dia tidak tertarik sama sekali kepada Gale. Petai pun meninggalkan Gale sendirian. Dan tujuan utama Gale yang akan ditanyakan kepada Petai tentang bagaimana dia tidak menerima desainnya tidak terjadi. Sementara itu Pledo yang sedang menunggu Gale sendirian, dia ditemui oleh seorang laki-laki. Laki-laki tersebut pun bertanya kepada Pledo apakah ada seseorang yang dia akan temui. Laki-laki itu berkata biasanya orang baru yang datang ke sana ingin bertemu dengan salah satu anggota dari The Jungle. Pledo pun berkata bahwa benar dia ingin menemui salah satu dari mereka yang bernama Nam Nam. Dan ternyata kebetulan laki-laki tersebutlah yang bernama Nam Nam. Tanpa disangka Pledo pun malah menyiram laki-laki tersebut dan mengatakannya bahwa dia adalah seorang pembunuh. Sementara saat Gale kembali lagi ke sana setelah menemui Petai, Gale pun disuguhi minuman oleh bartender tersebut. Gale pun meminum minuman itu. Tanpa disangka ternyata Gale pun bertemu lagi dengan Petai di lift. Karena pengaruh minuman tersebut, Gale pun tanpa sadar terus mengikuti Petai.
Ternyata Petai akan menemui perempuan yang dia cintai, yaitu Irin. Pada saat itu tak disangka apa yang dilihat Petai adalah Irin sedang mencium temannya sendiri. Itu pun disaksikan juga oleh Gale. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Setelah Petai melihat temannya sendiri mencium perempuan yang dia sukai,